Berham, Berham, di mana kamu? Yuk, kita saat teduh. Siap, Papa. Berham di sini loh. Sudah siap dari tadi. Nah, kok kamu tahu kalau Papa yang panggil? Dari suaranya, Berham tahu itu pasti suara Papa. Bagaimana kamu membedakan ini suara Tuhan atau bukan? Atau bahasa kerennya adalah membedakan firman Tuhan atau bukan? Ya, tentu saja dari suaranya atau suara Tuhan yang Berham cocokkan dengan Alkitab, sehingga Berham dapat menangkap suara Tuhan yang sejati di tengah kebisingan dunia ini. Itu baru anak Papa. Mari kita buka hati dan pikiran untuk merenungkan bagaimana panggilan Tuhan terhadap Yosua dan tentunya implikasi panggilan buat kita juga. Siap semuanya? Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga semua sehat dan baik. Kita akan kembali belajar firman Tuhan melalui renungan berpetualang dalam kerajaan Allah. Kali ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar bahwa janji-janji Tuhan meneguhkan panggilan iman Yosua. Apa itu Pak maksudnya? Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam melalui kitab Yosua pasal yang pertama. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena diberi kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Berkenanlah Tuhan Engkau membuka isi hatimu bagi kami, supaya kami boleh mengerti firman, supaya kami boleh hidup berpegang pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Yosua pasal yang pertama ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 itu tentang pergumulan Yosua ketika Tuhan memanggil dia menjadi pemimpin Israel. Kemudian ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18 itu menceritakan bagaimana Yosua melangkah untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, kita mulai dengan bagian yang pertama ya. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Menceritakan pergumulan Yosua ketika Tuhan memanggilnya untuk menjadi pemimpin Israel. Pak, menjadi pemimpin itu kan enak toh. Oh, tinggal perintah, hei kamu ke sana, ayo kamu layani aku. Kamu gak boleh begitu. Kan enak, tinggal ngomong begini begitu, orang lain bisa mengerjakan. Kenapa Yosua takut? Kenapa Yosua harus bergumul berat? Oh, karena Yosua tahu betul adik-adik apa yang dialami oleh Musa, apa yang dirasakan oleh Musa, kesedihan Musa ketika dia memimpin orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Contohnya misalnya, pada waktu orang Israel baru keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka sampai di tepi laut. Sedangkan orang-orang Mesir di belakang mereka mengejar mereka. Apa yang mereka katakan? Musa, memangnya di Mesir tidak ada kuburan, makanya kamu membunuh kami di sini. Nah, Musa disalahkan. Kemudian pada waktu orang Israel kehausan, tidak ada air, apa yang mereka katakan? Musa, memangnya kamu mau membunuh kami dengan kehausan? Musa disalahkan lagi. Kemudian pada waktu mereka minta daging, apa yang mereka katakan? Mereka bilang begini loh adik-adik. Enak ya waktu kita itu di tanah Mesir dulu, kita bisa makan daging yang banyak, ada bawang pre, ada mentimun, kita nggak kekurangan apapun. Kita di sini kurus kering. Musa, ayo beri kami daging, kami mau makan daging. Mana ini, aku udah bosan. Musa,
beri kami daging. Betapa beratnya Musa harus memimpin orang-orang Israel ini yang tegar tengkuk, yang seperti apa adik-adik? Ngeyel, ngotot, suka berontak pada Tuhan. Nah, itulah yang membuat Yosua bergumul dan takut untuk menjadi pemimpin Israel. Tetapi Tuhan yang memanggil Yosua tidak membiarkan Yosua bergumul sendiri. Tuhan berulang kali menguatkan Yosua dengan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi Tuhan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bukan hanya itu adik-adik. Tuhan juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat tahan menghadapi Yosua. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai Yosua seumur hidup Yosua. Setiap jengkal tanah yang diinjak oleh Yosua, Tuhan akan berikan. Wow, janji yang sangat luar biasa. Dan ternyata itu menguatkan Yosua adik-adik. Tetapi kalau Tuhan sudah menguatkan seperti itu, apakah kemudian Yosua, ya santai, nggak usah berjuang. Toh Tuhan yang akan berjuang, Tuhan berjanji bahwa akan berhasil. Jadi aku nggak perlu ngapa-ngapain. Benarkah seperti itu? Sama seperti, ya nggak perlulah kita tuh belajar berat-berat, keras-keras, banyak belajar, banyak lupa. Cukup berdoa. Apakah seperti itu? Tentu tidak, bukan? Nah, Tuhan juga mengingatkan Yosua supaya apa? Supaya Yosua merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Itulah yang akan menuntun Yosua sehingga Yosua berhasil di dalam setiap langkah-langkahnya. Nah, adik-adik, sekarang Yosua sudah kuat dan dia berani memimpin orang-orang Israel. Tetapi sekali lagi bahwa keberanian yang dipunya Yosua itu bukan karena dia berpikir bahwa, oh, aku mempunyai pengalaman yang banyak kok. Aku sudah melihat bagaimana Musa memimpin orang-orang Israel. Oh, aku sudah tahu triknya memimpin. Bukan itu. Tetapi yang menguatkan Yosua sehingga dia berani adalah karena Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan. Dan satu lagi, karena Yosua berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena Yosua mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan dan Yosua setia untuk menjalankan firman Tuhan, maka dia dapat berdiri teguh menghadapi musuh-musuhnya dan dia dapat berdiri tegak memimpin orang-orang Israel. Karena memang seringkali orang-orang Israel itu mempunyai keinginan-keinginan yang menyimpang adik-adik. Di saat-saat orang Israel mempunyai keinginan yang menyimpang, maka Yosua harus berdiri tegak untuk memimpin mereka untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, setelah Yosua mempunyai keberanian dan mempunyai tuntunan yang jelas, baru dia melangkah. Bagian yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Beberapa hal yang kemudian dikerjakan oleh Yosua untuk mentaati panggilan Tuhan memimpin orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Apakah itu? Yang pertama, Yosua menyuruh orang Israel untuk mencatat kembali silsilah suku-suku Israel. Mengapa? Karena selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun, generasi tua dihabiskan oleh Tuhan. Generasi yang sekarang dipimpin oleh Yosua adalah generasi yang baru. Maka silsilah perlu dicatat. Yang kedua, Yosua memerintahkan orang-orang Israel supaya mereka menyiapkan bekal. Karena sebentar lagi mereka mau menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Yang ketiga,
Yosua mendatangi suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Kenapa? Karena ketiga suku ini telah mempunyai tanah pusaka di seberang sungai Yordan. Jadi mereka tidak mau menyeberangi sungai Yordan. Nah, tetapi mereka mempunyai janji kepada Musa bahwa mereka mau membantu saudara-saudaranya untuk merebut tanah Kanaan agar semua saudaranya mempunyai tanah pusakanya. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan menggenapi setiap janjinya kepada Yosua. Apa itu? Tuhan membuat orang-orang Israel mendengarkan Yosua seperti mereka mendengarkan Musa. Bahkan mereka menjawab kepada Yosua, setiap orang yang melawan Yosua harus dihukum mati. Luar biasa bukan? Bahkan mereka pun menguatkan Yosua seperti Tuhan menguatkan Yosua. Apa yang dikatakan mereka? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Luar biasa bukan? Nah, kita melihat bahwa Yosua mentaati pemimpinnya. Orang-orang Israel mentaati pemimpinnya. Mereka mentaati pemimpin yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, demikian juga kita. Kita mempunyai pemimpin yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup kita harus selalu mengingat janji-janji Tuhan supaya kita dapat menjalani hidup kita dengan baik. Tetapi juga seperti Yosua selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan apa yang tertulis di sana dan langkah-langkahnya akan berhasil. Maka kita pun juga harus setia merenungkan firman Tuhan dan mengikuti langkah demi langkah seperti apa yang tertulis di dalamnya supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil untuk apa? Mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendapatkan teladan dari Yosua. Dia yang akhirnya kuat dan menerima panggilan Tuhan dengan setia dan berani karena berpegang teguh pada janji Tuhan dan setia merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bersandar kepada janji Tuhan dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Tuhan sangat mencintai bangsa Israel ya. Ketika Musa sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, dia memanggil Yosua untuk memimpin Israel. Dan yang lebih penting lagi, Tuhan memberikan iman kepada Yosua. Apa buktinya, Berham? Yosua selalu mengingat dan menghidupi yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan yang lebih penting lagi, Allah memberikan kepada kita pemimpin sejati, Yesus Kristus. Kalau kita mengikuti pimpinannya sepanjang hidup kita di dunia ini, maka kita akan selamat. Jadi, semangat baca bahan Alkitab. Selanjutnya dari Yosua pasal 2. See you!